kajian kita ini, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan hati, keikhlasan dan kesabaran serta hidayah untuk bisa mengaplikasikan dan menjalankan apa yang kita dapatkan dari kegiatan kajian setiap Ahad subuh ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa melimpahkan dan curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Kita senantiasa berupaya dan berusaha untuk sedapat mungkin nanti kelak layak untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, para sepuh, tokoh agama, Humas Pondok Indah, Pondok Sari, Sewu. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk bisa menjadi muslim yang jenius, bukan sekedar pintar, bukan sekedar cerdas, tetapi di atas itu semua menjadi muslim yang jenius. Berangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Majah dan Al-Mundhiri, rawat Ibnu Majah wal Mundhiri fi targhib wa tarhib, di dalam kitab targhib dan tarhib, bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Untuk kualitas derajat hadis itu ada sahih, kemudian ada yang derajatnya hasan, ada yang derajatnya dhaif, dan yang keempat derajat hadis itu adalah maudhu. Untuk derajat hasan ini sudah cukup untuk bisa dijadikan landasan dalam beramal ibadah. Tentunya yang lebih bagus, yang lebih baik, lebih valid adalah yang derajatnya sahih. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala, bersumber diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar Abdul Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, anna rajulan minal ansari sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ini dikabarkan bahwasanya ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor, kaum Ansor, sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah, isi dari pertanyaannya itu adalah ayyun nasi aqyas. Ya Rasul, berikan informasi kepada kami bagaimana ciri-ciri manusia yang paling cerdas, paling jenius di antara kami. Tanya seorang pemuda Ansor ini kepada Rasulullah SAW. Yang tentunya sebagaimana banyak kita ketahui Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, bahwa orang-orang yang cerdas dalam kriteria kita dan dunia pendidikan itu adalah mereka-mereka yang status pendidikannya tinggi atau gelar akademiknya itu tinggi sampai mencapai menyandang gelar profesor mungkin, atau mungkin ditentukan dengan intelijensinya yang tinggi. Di dalam psikologi perkembangan itu intelijensi 110 sampai 130 sudah dikatakan cerdas. Apalagi di antara 10 manusia-manusia jenius tingkat dunia, alhamdulillah seorang muslim dari Indonesia masuk di antara 10 besar tersebut. Tapi sayangnya beliau sudah wafat, rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Dan beliau adalah termasuk orang yang soleh. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie, yang kita kenal dengan B.J. Habibie. Intelijensi atau IQ beliau itu adalah 200, mengalahkan ada beberapa pakar barat ataupun ahli-ahli lain yang ada di bawahnya. Dan beliau Bapak dan Ibu pada suatu ketika pernah berkunjung ke Mesir, Kairo. Beliau diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan. Ya, dan ini menjadi viral. Bunyi sambutan
dia berkata, Allah telah menganugerahkan kepada saya kemampuan teknologi yang sangat luar biasa. Karena dengan kemampuan itu, ilmu itu, saya bisa membuat ataupun merakit pesawat, kata beliau. Dan saya baru sadari ternyata ilmu agama itu jauh lebih penting daripada ilmu teknologi, kata beliau. Kalau saat ini saya diperintahkan untuk memilih antara ilmu teknologi dan ilmu agama, maka saya akan memilih ilmu agama. Karena manusia jenius salah satu dan sampai hari ini belum ada yang bisa melebihinya dari Indonesia. Mengedepankan ilmu agama daripada ilmu teknologi, kata beliau. Nah, tentunya yang akan diberikan contoh, yang diberikan ciri-ciri kriteria oleh Nabi ini tidak sama dengan persepsi yang ada saat ini. Tidak dilihat dari faktor pendidikannya, tidak dilihat dari kemampuan intelijensinya. Akan tetapi apa kata beliau, dan mudah-mudahan ciri-ciri yang akan disampaikan oleh Nabi di dalam hadis ini bisa kita miliki. Yang pertama kata beliau, manusia yang jenius di antara kalian itu adalah aktsaruhum lil mauti dzikra. Manusia cerdas di antara kalian itu, manusia jenius di antara kalian itu, ciri-ciri yang pertamanya adalah yang banyak mengingat perkara kematian. Perkara kematian. Dan Bapak dan Ibu, alhamdulillah di bulan-bulan terakhir ini Allah mengirimkan makhluknya yang sudah populer seantero dunia, bukan taraf lagi nasional, internasional, sudah dibuat riuh dengan makhluk Allah yang satu ini, COVID-19. Kalau kita sikapi dengan positif, ini sebetulnya tujuan Allah baik. Apa? Supaya kita banyak mengingat kematian. Karena ending daripada penyakit wabah corona ini adalah kematian. Yang konon katanya sampai saat ini vaksin yang betul-betul efektif bisa menetralisir penyakit ini belum ditemukan, baru taraf uji coba. Itu pun masih memilah dan memilih siapa yang kemudian jadikan kelinci percobaannya. Ingat pada kematian. Dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jauh hari mengingatkan kita di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa sesungguhnya yang bernyawa, yang bernafas, yang hidup itu pasti akan mengalami kematian. Banyak manusia lalai, banyak manusia gak memperdulikan, seolah-olah tidak akan mengakhiri kehidupannya. Allah kirimkan yang namanya corona, tujuannya supaya banyak mengingat kematian. Oh alhamdulillah kalau begitu, kemarin ini kita kan sudah banyak mengingat kematian. Kalau begitu belum tentu Bapak dan Ibu. Karena antara ingat dengan kematian, banyak mengingat kematian, dengan takut dengan kematian itu berbeda. Orang-orang yang ingat dan mengingat kematian itu adalah perkara yang sangat mulia. Namun takut dengan kematian itu sangatlah tercela. Bahkan baginda Nabi SAW mewanti-wanti jangan sampai di antara kaum muslimin itu mengidap penyakit takut pada kematian. Di dalam hadis lain, karahiyatul maut, takut pada kematian. Cirinya kalau saya ataupun kita ini ingat dengan kematian dan takut dengan kematian itu apa? Ciri yang kedua nih kan, kita nggak bisa mengklaim oh saya takut dan ingat dengan kematian kok. Nggak bisa mengklaim. Kita lihat nanti ciri yang kedua ini. Ciri yang kedua kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Ciri kedua orang yang cerdas itu adalah mereka-mereka yang mempersiapkan perbekalan untuk hidup setelah kematian itu dengan sebaik-baiknya. Dua ciri ini harus kita miliki manakala kita ingin menjadi seorang muslim yang jenius.
sudah menyimpulkan jelas saja, terang saja ini menjadi kriteria kecerdasan, kejeniusan seseorang. Kenapa? Orang-orang yang jenius tadi Bapak dan Ibu, yang pintar dalam kacamata manusia biasa tadi, mereka hanya memikirkan persiapan 10, 20 tahun, 30 tahun kemudian. Sementara yang diberikan kriterianya oleh Nabi tadi bukan sekedar 10, 20, 30 tahun kemudian, namun menembus batas ambang kehidupan dunia. Yang dia persiapkan kehidupan yang bakok, yang kekal, yang tidak akan ada pernah kematian lagi sesudahnya. Apa yang lebih pantas kira-kira sebutan untuk orang seperti ini? Yang mempersiapkan kehidupan baik itu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang dinamai manusia cerdas, manusia pintar. Nah, kalau ada manusia yang memikirkan kebaikan bukan 10, 20 tahun kemudian menembus ambang batas kehidupan dunia menuju kehidupan yang bakal kekal abadi, kira-kira sebutannya apa yang lebih pantas? Di situ para ulama menyimpulkan, oh ini lebih-lebih dari jenius. Lebih-lebih dari jenius. Maka Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, kita evaluasi, cross check ke dalam diri kita. Saya ini takut dengan kematian atau saya ini termasuk orang yang ingat dengan kematian? Kita lihat arahan dari Abu Ali Ad-Daqqaq. Beliau mengatakan, man aktsara li dzikril mauti aw man aktsara min dzikril mauti ukrima bi salasati asya. Siapa orang yang banyak mengingat perkara kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Nah, 3 perkara ini kita lihat dalam diri kita. Ciri yang pertama kata beliau, ta'jilut taubah, bersegera melakukan pertaubatan kepada Allah. Ini ciri pertama dari orang yang ingat pada kematian. Taubat ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan taubat bukan diperintahkan kepada orang-orang yang di luar Islam. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan pertaubatan. Di dalam salah satu firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Tahrim potongan ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubat yang serius, bukan taubat yang main-main. Nah, kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin kemarin sudah sempat dibacakan oleh Ustaz Ahmad, mudah-mudahan sampai selesai nanti. Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala rahimahullah, di dalam kitab tersebut menjelaskan ada beberapa kriteria syarat orang itu dikatakan taubatan nasuha. Kita pun tidak bisa mengklaim bahwa saya sudah taubatan nasuha. Ada 3 syaratnya, ditambah 1 nanti kaitannya dengan hukukul adamiyyin. Yang pertama, kata Imam An-Nawawi, orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha itu akan menghentikan perbuatan-perbuatan dosa yang sedang ia jalani. Perbuatan dosa yang sedang berlangsung dalam kehidupannya dia stop, berhenti. Nah, kemudian yang kedua, tahapan yang kedua dikatakan taubatan nasuha, dia akan menyesal, nadamah, menyesali dari perbuatan-perbuatan dosa yang dulu pernah dia lakukan, dia sesali. Dan yang ketiga, beliau mengatakan seseorang itu dikatakan taubatan nasuha manakala ada azam di dalam dirinya bahwa tidak akan pernah mengulangi perbuatan dosa itu lagi fil mustaqbal, di masa-masa yang akan datang. Ini kaitannya dosa-dosa kita kepada Allah. Kemudian beliau menambahkan, adapun
Adapun kalau dosa-dosa yang terkait dengan hamba-hamba Allah, dengan hak-hak anak Adam, maka ditambahkan satu syaratnya, kata beliau, minta untuk diikhlaskan ataupun dikembalikan sesuai dengan cara yang disepakati antara keduanya. Dan dijelaskan di dalam penjelasan tersebut, Allah tidak akan mengampuni, tidak akan menerima taubat setiap hambanya manakala hak-hak sesama anak Adam ini belum terselesaikan. Maka di dalam sebuah hadis dikatakan, orang yang mati syahid, wafat di medan perang membela agama Allah, itu semua dosanya diampuni oleh Allah, wajib baginya surga, dosanya semua terampuni. Illa daina, kecuali dain, hutang Bapak dan Ibu. Hutang kepada sama manusia itu tidak akan bebas walaupun dengan amalan syahid fisabilillah, nggak selesai. Di situ Allah betul-betul memberikan apresiasi yang sangat luar biasa, sikap yang sangat luar biasa kepada hak-hak sesama manusia. Allah nggak mau ikut campur. Selesaikan dulu, nanti baru akan diampuni dan diterima oleh Allah taubat kita. Taubat disegerakan. Kenapa orang yang ingat dengan kematian menyegerakan taubat? Karena dia sangat khawatir. Kalau dia tunda-tunda, maut itu tidak mengirimkan instruksi sebelumnya. Oh, saya jam sekian mau datang, rohmu mau dicabut. Tidak. Sampai saat ini yang namanya maut itu merupakan misterius problem, merupakan permasalahan yang sangat misterius, tidak bisa dideteksi, tidak bisa kita ketahui kapan dia datang. Oh, kalau mau mati itu mesti sakit dulu? Enggak mesti. Kalau mau mati itu usianya tua dulu? Tidak mesti. Kapanpun dia bisa datang. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada." Di mana saja kalian berada, niscaya maut akan mendapati kalian, akan menjumpai kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyada, meskipun kalian itu berada di dalam tembok yang tinggi lagi kokoh. Tembok tinggi, kokoh, mau pasti sampai di situ. Apalagi cuma lockdown di dalam rumah kita masing-masing. Enggak begitu tinggi, enggak begitu kokoh. Terus kita sudah yakin kayaknya kalau saya lockdown ini sudah bebas dari maut. Tidak. Maka adanya virus corona ini dampak positifnya supaya kita banyak mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, taubat kita, bertaubat kita kepada Allah SWT, tinggalkan amalan-amalan salah kita, ganti dengan amalan-amalan yang soleh. Itu taubatan nasuha. Kemudian ciri yang kedua, orang-orang yang banyak mengingat kematian ini adalah nasyatul ibadah. Ibadahnya nasyid, giat, tekun, rajin. Ini pun kita bisa cross check. Kalau jangan-jangan saya ingat kematian, tetapi ibadahnya tidak rajin, tidak tekun, tidak diupayakan semaksimal mungkin, ini belum dikatakan dia ingat dengan kematian. Orang yang ingat dengan kematian setelah tadi dia bertaubat, segera dia perbaiki amal-amal ibadahnya. Ibadahnya rajin. Dan tentunya dari segi kuantitas jumlahnya memang banyak, kualitasnya pun menjadi perhatian utama baginya. Jadi bukan sekedar dia semangat melakukan ibadah tidak didasari dengan ilmu, tetap ilmu pengetahuan tentang ajaran amalan ibadah itu menjadi prioritas yang utama. Tidak karena dia semangat ibadah ngawur ibadahnya. Seperti yang saya kisahkan di bulan lalu itu, dia melakukan berniat untuk melakukan permohonan maaf kepada sang tikus, dia kalungkan tikus itu sampai luluh di dalam badannya. Bukan begitu, harus dilandasi dengan ilmu. Jadi kualitasnya dia perhatikan utama, kuantitasnya pun dia perbanyak. Jadi tidak cukup dengan sholat maktubah, sholat wajib. Tidak hanya cukup dengan sholat 5 waktu.
Setelah sholat 5 waktu dia tunaikan dengan baik, maka dia nambah dengan sholat rawatib. Ustaz Rahman di pertama kali mengatakan siapa yang bisa menjaga 12 rakaat dari sholat rawatib itu, maka Allah akan memberikan ganjarannya 1 rumah dibangunkan di surga Bapak dan Ibu. 2 rakaat qabla subuh, 4 rakaat qabla zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Siapa yang bisa menjaga sholat rawatib ini, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibangunkan 1 rumah di surga. Jangankan di surga Bapak Ibu, di dunia aja kalau ada yang menjanjikan kamu kalau bisa sholat 12 rakaat sunnah rawatib, saya bangunin satu rumah di Perumnas nih, di belakang itu masih kosong. Saya bangunkan 1 rumah. Mungkin banyak yang mau. Dan ketahuilah nikmat di dunia ini, dalam sebuah yang dikatakan kalau kita masukkan jari telunjuk kita ke laut, kita angkat, nikmat dunia ini yang tersisa di jari kita ini Bapak dan Ibu, perbandingannya. Kemudian nikmat akhirat perbandingannya mana? Yang masih tinggal di samudra luas itu bandingannya nikmat akhirat. Jadi yang ada basah di tangan, jari tangan kita ini, itu nikmat dunianya. Jadi jauh lebih banyak kenikmatan akhirat dibandingkan kenikmatan dunia. Kita pasti mau. Tambah 2 rakaat sholat rawatibnya. Setelah rawatib bagus, tambah sholat nafilahnya. Sholat duha, sholat tahajudnya, sholat witirnya, sholat mutlaknya, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Termasuk ibadah-ibadah ini ya adalah hal-hal yang sifatnya ghairu mahdhah. Bukan saja ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah sosial pun dia merasa rugi kalau ada satu event pelaksanaan kebajikan dia tidak bisa kontribusi di situ. Contoh kecil nih, program kegiatan masjid kita ini sudah setiap Ahad subuh itu kita adakan kajian. Orang-orang yang ingat dengan kematian, dia sudah berpikir saya bisa berkontribusi apa nih di dalam kebajikan ini. Nah, saya ngasih materi masih belum berani meskipun sudah ada materi. Saya mau ikut dan sound system nggak punya ilmu itu. Ikut manajer saya nggak mampu. Oke lah, saya sekedar untuk mengantarkan makanan di antara jamaah itu pun dapat kalau diniatkan ibadah. Oh, saya punya harta yang berlebih. Nah, ini artinya kita membutuhkan biaya berapa? Dia berkontribusi di situ. Dia ikut di situ. Dan nanti itu akan menjadi bukti. Dan ini sebetulnya yang dikatakan investasi sesungguhnya itu. Kadang-kadang banyak kita investasi dalam properti, investasi ke emas, itu sifatnya duniawi. Dan orang-orang yang jenius akan bisa memanage hartanya itu untuk bisa kekal menjadi inventarisir akhiratnya. Jadi perbendaharaan akhiratnya meskipun cuma 10.000, ketika diberikan dikumpulkan dengan ikhlas, maka insya Allah akan terlihat nanti ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amal kebaikan sekecil apapun, diibaratkan seperti biji sawi, itu pasti nanti akan dilihat olehnya dalam catatan Allah. Dan siapa yang melakukan keburukan meskipun sekecil biji sawi, pasti pula akan nampak nanti di akhirat. Oleh sebab itu, orang-orang yang ingat dengan kematian, ittaqun nar walau bisikit tamrah. Berlindunglah kalian, jadikanlah tameng oleh kalian api neraka itu, berlindunglah kalian dari api neraka itu meskipun dengan sepotong daripada buah kurma, separuh. Dianjurkan oleh Rasulullah SAW, berlindunglah kalian itu dari api neraka meskipun dengan separuh dari buah kurma itu kalian untuk sedekahkan, kalian berikan kepada saudara kalian, itu mampu menjadi tameng bagi kalian untuk berlindung dari api neraka. Apatah lagi lebih daripada separuh biji kurma Bapak dan Ibu. Maka orang-orang yang ingat dengan kematian senantiasa bisa mengatur dirinya, menginvestasikan, mengekalkan kekayaannya untuk bisa kehidupannya di akhirat nanti.
nasyadul ibadah, tekun dan rajin melakukan ibadah. Bukan sebatas ibadah wajib, tapi bukan sekedar ibadah makhdhuf, termasuk dengan ibadah ghairu makhdhuf pun ia lakukan. Terakhir sampaikan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq, dia mengatakan orang-orang yang ingat kematian itu akan diberikan yang terakhir, qanaatul qalbi, hati yang qanaah, menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah tanpa banyak keluh kesah. Terima, karena segala sesuatunya akan memberikan kemanfaatan bagi dirinya. Diberikan nikmat oleh Allah SWT, ia bersyukur. Diberikan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya, dia bersabar. Ini ciri orang yang qanaah. Diberikan sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya, dia bersabar menjalani itu semua. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa memasukkan karakter-karakter, ciri-ciri daripada orang yang jenius dalam kriteria Rasulullah tadi. Jadikan diri kita termasuk orang yang segera bertaubat kepada Allah, kemudian menjadikan diri kita sebagai orang yang giat, tekun dan rajin melakukan ibadah, dan menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang qanaah dalam menerima ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang-orang yang tidak ingat pada kematian, sebalik daripada 3 sifat ini tadi. Dia menunda-nunda taubat, ibadahnya malas, hatinya tidak kenal puas. Kalau kita punya 3 ciri ini, berarti kita termasuk orang yang tidak ingat dengan kematian. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin Bapak dan Ibu pengantar diskusi kita kesempatan pagi ini. Selanjutnya kami persilakan. Terima kasih Ustaz. Bagi Bapak dan Ibu, mungkin jika ada pertanyaan, 3 pertanyaan untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama alamat. Ini Pak Ustaz, yang saya tanyakan tadi yang jadi penjelasan dari awal dari A sampai Z, masalah hal ibadah bisa puluh lantak dengan hutang, dia nggak bisa selesai dengan hutang. Bicara masalah hutang, yang sering saya dengar kadang-kadang hutang pas di saat mau berangkat ke makam, yang membawa acara ngomong ada hal hutang nanti ke ahli waris. Nah, terus saya juga pernah dengar, dia tuh bahwa itu punya hutang, tapi banyak, jadi ikhlas terpaksa itu gimana Pak Ustaz? Dan itu tidak selesai. Kadang-kadang katanya sudah dibahkan ke ahli waris, tapi ke ahli waris tidak selesai gitu. Itu selanjutnya gimana itu untuk masalah hitung-hitung di timbangan nantinya gitu Pak. Jadi ibadahnya uang, tapi itu tadi hanya hutang, jadi bisa dikerukkan rasanya itu Pak. Saya rasa itu Pak. Langsung dijawab Ustaz. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini kalau beliau memang sudah cukup terkenal, Pak Romi. Jadi terkait dengan masalah hutang ini memang betul-betul kita harus berhati-hati Bapak dan Ibu tentang kaitannya muamalah kita dengan sama manusia. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan bahwa dosa kepada sesama hamba Allah itu harus lebih hati-hati kita jaganya ketimbang dosa kita kepada Allah. Bukan berarti menganjurkan kita lebih baik berdosa kepada Allah daripada bersama Allah, bukan. Dosa dengan sesama manusia itu harus betul-betul menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita ada melakukan kesalahan dengan sesama manusia. Karena kalau dengan sesama manusia ini kita sampai menangis darah pun memohon ampun kepada Allah, kalau yang bersangkutan ini belum merelakan, belum memaafkan, itu Allah tidak akan memberikan ampunan. Tidak akan memberikan ampunan.
Kalau dosa kita kepada Allah, kesalahan-kesalahan kita kepada Allah, kita mohon ampun dengan benar-benar mohon ampun kepada Allah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, insya Allah Allah akan menerima taubat kita. Tapi kalau dengan sama manusia, timbul nanti ada hadis yang dikatakan itu ketika Rasulullah SAW berhadapan dengan para sahabat, beliau mengatakan bertanya, atadruna manil muflis? Para sahabat sekalian, tahu nggak kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu? Muflis, orang yang bangkrut. Para sahabat qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata. Para sahabat memberikan definisi, menjawab pertanyaan Rasulullah ini, orang-orang yang muflis di antara kita itu ya Rasulullah, orang-orang yang nggak punya dirham, nggak punya duit, wala mata, tidak punya kekayaan, itu orang yang bangkrut, kata para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bukan itu orang yang bangkrut itu sungguhnya, kata beliau. Orang yang bangkrut sungguhnya itu nanti orang yang datang di pada hari kiamat itu, di satu sisi dia bawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, hajinya, semuanya dia bawa satu sisi. Di sisi lain dia membawa dosa-dosa dengan sesama manusia. Dia pernah makan hak si A, dia pernah memfitnah si B, dia pernah menyakiti si C, dia pernah memakan haknya si D. Panjang satu sisi. Sehingga itu kalau di diagram perjalanan manusia setelah kematian itu, antara surga, neraka dan surga itu ada jembatan Sirat. Setelah dari jembatan selesai ini, kayak bukan mencok sini rata, tapi belum sampai surga. Dari ujung Sirat ini sampai ke surga itu ada satu pos lagi Bapak dan Ibu, namanya Kintor. Disitulah tempat penyelesaian urusan antara sesama anak Adam. Tadi sudah selesai amal ibadahnya bagus, lewat dia Sirat. Sirat itu jembatan yang dibentangkan, yang di bawahnya itu adalah neraka. Ini adalah ujian terakhir manusia untuk sampai ke surga itu di situ. Lewat dia sampai di ujung, sudah alhamdulillah, tapi di stop di yang namanya Kintoroh tadi. Di situ ditanyakan nanti ada orang-orang yang banyak kita kenal Bapak dan Ibu. Kenapa mereka kita kenal? Karena mereka sering bersosialisasi dengan kita. Ada haknya yang kita ambil. Ya bilang ya Allah, si A ini dulu hak saya, atau umpamanya mohon maaf, BLT jatah saya diambil dia, umpama ya, diambil dia. Waktu di dunia saya nggak bisa nuntut, sekarang saya minta. Nah, ini contoh bukan sengaja. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau mengikuti pengajian itu jangan baperan. Ini kayaknya Ustaz sengaja